Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam Jemaat Healing Harmony dimanapun Bapak Ibu berada malam hari ini. Bersama dengan kami Healing Harmony Singers, kita satukan hati mau memuji dan menyembah Tuhan. Malam hari ini mari bawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini untuk kasih-Nya yang begitu besar bagi setiap kita. Kasih yang mengubahkan kehidupan kita, kasih yang mengubahkan seluruh masa depan kita, kasih yang mengangkat kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari malam hari ini satukan hati, kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku
kasih tulus dan sempurna mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di Kalvari. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu membawa kami memperoleh kehidupan yang kekal. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Shalom saudara yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada di ruang dengar saudara. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pujian yang baru saja kami Healing Harmony Singers naikkan berkata bahwa kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihi kita.
Pengorbanannya di Kalvari sungguh berharga karena ia telah menyelesaikan setiap pergumulan kita dengan karya salibnya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika ada satu hal yang menjadi inti dari iman Kristen, maka itu adalah kasih Kristus. Alkitab mulai dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang berisikan pelbagai macam pengajaran dimulai dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Jika saudara rangkumkan, maka hanya ada satu kata saja. Semuanya itu berbicara tentang kasih. Saudara, segala sesuatu yang kita alami, keselamatan, pengampunan, pemulihan, bahkan panggilan kita untuk melayani berakar dari kasih Kristus. Rasul Paulus berkata dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah kabar baik, inilah kabar yang luar biasa. Kristus tidak menunggu kita menjadi orang baik baru Ia mengasihi kita. Ia mengasihi justru ketika kita masih berdosa, ketika kita gagal, bahkan jauh daripadanya. Duna terbiasa dengan kasih yang bersyarat. Kalau kamu baik, saya juga akan baik kepada kamu. Kalau kamu sering menolong saya, maka saya juga akan membalasnya dengan sering menolong saudara. Tetapi kasih Kristus berbeda. Kasih Kristus tanpa syarat. Unconditional love. Saudara, hari ini saya mau katakan bahwa bukti terbesar dari kasih itu terlihat dari karya salibnya. Yesus rela menyerahkan nyawanya menanggung dosa kita supaya saudara dan saya memiliki kehidupan, bahkan kehidupan dalam aneka kelimpahan selagi saudara masih ada di muka bumi ini, dan Ia juga membentangkan kehidupan masa depan di dalam kekekalan. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih sejati selalu disertai dengan pengorbanan. Seperti seorang ibu yang rela tidak tidur demi menjaga bayinya yang sakit. Seperti seorang ayah yang bekerja keras meskipun tubuhnya lelah demi keluarganya. Tetapi pengorbanan Kristus jauh melampaui itu semua. Karena Ia menyerahkan nyawanya bukan hanya untuk sahabat, tetapi bahkan untuk musuh-musuhnya. Saudara, bahkan untuk orang-orang yang menolak Dia, mencaci maki dan menyalibkan Dia. Itulah kasih sejati. Sacrificial love. Saudara, kasih Kristus juga adalah kasih yang memulihkan atau restoratif love. Ingat ketika Petrus, murid yang begitu bersemangat tetapi akhirnya menyangkal Yesus 3 kali. Bapak Ibu, menurut ukuran manusia, Petrus sudah gagal total. Bahkan firman Allah pun berkata bahwa orang yang menyangkal Yesus juga akan disangkal oleh Bapa. Tetapi Yesus tidak membuang dia. Setelah kebangkitan, Yesus menemuinya, bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Dan dengan kasih itu Petrus dipulihkan, bahkan dipakai secara luar biasa. Di atas batu karang itu, yaitu Petrus, gereja Tuhan didirikan. Inilah yang terjadi ketika kasih Kristus bekerja, bukan hanya mengampuni masa lalu kita, tetapi memulihkan, memberi identitas baru, dan membentangkan masa depan yang penuh dengan harapan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Saudara, kasih Kristus juga menembus batas. Inclusive love. Pada saat Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria di sumur Yakub yang terekam di dalam Yohanes 4, itu adalah hal yang sangat-sangat mengejutkan. Orang Yahudi biasanya tidak mau berhubungan dengan orang Samaria, apalagi dengan seorang perempuan yang dianggap hina karena dia adalah seorang pelacur. Tetapi Yesus mendobrak semua batasan-batasan itu. Yesus mendobrak secara nyata tentang praktek budaya, tentang hal-hal sosial yang terjadi di masyarakat Israel pada saat itu, bahkan moral. Dan Ia menyatakan sungguh-sungguh kasih-Nya kepada perempuan berdosa ini yang sudah punya 5 suami. Pesannya jelas, tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk dijangkau oleh kasih-Nya, kasih Kristus. Saudara, kasih Kristus bukan hanya sesuatu yang untuk kita nikmati.
kasih itu juga menuntut respon. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Artinya, kasih kepada Kristus bukan sekedar kata-kata manis dalam doa atau lagu pujian penyembahan kita, tetapi kasih itu harus diwujudkan di dalam ketaatan. Sekali lagi saudaraku, jika saudara berkata bahwa saudara mengasihi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka kasihmu harus diwujudkan di dalam ketaatan. Dan salah satu ketaatannya itu saudara harus menuruti segala perintah Tuhan, hidup di dalam kebenarannya, meninggalkan dosa, mengasihi sesama, hidup dalam terang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kasih sejati akan mengubah kita dari dalam. Sekali lagi, kasih itu bergerak dari dalam dan muncul keluar, akan mengubahkan kehidupan kita, akan mentransformasi kehidupan kita. Itulah kasih yang mentransformasi kehidupan, transformative love. Dan saudara, kasih Kristus adalah teladan tertinggi bagi kehidupan kita. Ketika Yesus ditanya tentang hukum yang terutama, ia menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itu terekam di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Dengan kata lain, seluruh hukum dan semua kitab para nabi dirangkum dalam satu kata, yaitu kasih. Itulah identitas sejati sebagai orang-orang yang mendeklar dirinya sebagai murid Kristus atau pengikut Kristus. Yesus sendiri berkata, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 35. Pada bagian akhir, Bapak Ibu Saudara yang ada di ruang dengar, saya mau katakan begini, bahwa kasih Kristus bukan teori, bukan sekedar perasaan. Itu adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang berkorban, kasih yang memulihkan, kasih yang menembus batas, kasih yang menuntun kita kepada ketaatan, dan kasih yang menjadi teladan bagi kita hari lepas hari. Jika kasih Kristus benar-benar hidup di dalam saudara, maka dunia akan melihat Kristus melalui kehidupan kita, dalam cara berbicara kita, ketika kita melayani dan kita memperlakukan orang lain. Doa saya, biarlah kasih Kristus itu terus mengalir, bukan hanya untuk kita nikmati, tetapi untuk mengaplikasikannya di mana saja saudara ditempatkan. Kiranya kasihnya membuat saudara hidup di dalam ketaatan kepada kebenaran firman-Nya, dan olehnya saudara terus mengalami peningkatan terbang tinggi bagai Raja Wali. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ku
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Pendeta James Tuhumuri dari Healing Harmony. Bila Anda membutuhkan informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Healing Harmony di nomor 0811 205 1705. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.